Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat datang bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Kiranya Tuhan memberikan kita semua berkat pertumbuhan rohani yang baik. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang Maha Tinggi, Pencipta alam semesta beserta isinya, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari saat kami beraktivitas. Engkau telah memampukan kami untuk melewati hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau bersatu teduh dan bersekutu dengan-Mu. Berikanlah kami pengajaran firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Berikanlah kami hati yang taat dan bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengenai waktu yang sering dikutip adalah dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Memang betul bahwa penentuan waktu yang tepat bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup seseorang. Misalnya saja, seseorang yang melihat peluang untuk menjual masker saat wabah COVID mulai melanda dunia. Apabila ia segera mengambil tindakan memproduksi dan menjual masker-masker tersebut di saat wabah COVID sedang tinggi, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam bisnisnya. Banyak orang yang sukses dalam bisnisnya karena bisa menentukan waktu yang tepat, kapan harus segera bergerak dan kapan harus berhenti. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai hal-hal apa yang harus kita tentukan dengan cepat dan hal-hal apa yang harus kita tentukan dengan lambat. Mari kita mulai. Kita harus cepat bergerak apabila kondisi yang pertama, yaitu ketika Tuhan mengatakan agar kita melakukan sesuatu. Markus 1 ayat 17-18. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saat Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita harus bergerak cepat untuk melakukan hal itu tanpa menundanya. Menunda berarti kita akan kehilangan hal-hal besar yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Kondisi yang kedua yaitu ketika kita harus meminta maaf atau memaafkan orang lain. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Meminta maaf saat kita melakukan kesalahan dan memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita harus dilakukan secepatnya. Menunda hal ini hanya akan menimbulkan kerugian bagi kita, termasuk penyakit pada tubuh kita. Kondisi yang ketiga yaitu ketika Tuhan menawarkan keselamatan. 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Keselamatan adalah hal yang paling cepat harus kita tanggapi karena kita tidak pernah tahu
apakah kita masih memiliki hari esok? Menunda-nunda untuk menerima keselamatan bisa menyebabkan kehilangan keselamatan itu. Kemudian kita harus bergerak lambat apabila kondisi yang pertama, yaitu ketika kita marah atau terbuka. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saat kita sedang marah atau terluka, kita harus berhati-hati terhadap tindakan atau perkataan kita, karena dalam saat-saat seperti itu, kita cenderung melakukan sesuatu yang akan kita sesali kemudian. Kondisi yang kedua yaitu ketika kita membuat keputusan yang besar. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Terkadang saat kita ingin membuat keputusan yang besar, kita harus menunggu untuk bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Keputusan yang diambil dengan terburu-buru seringkali merupakan keputusan yang kurang tepat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, menentukan waktu yang tepat untuk bergerak atau menunggu dapat mendatangkan hasil yang berbeda bagi kita. Kiranya kita selalu berdoa meminta hikmat dari Tuhan mengenai waktu-waktu yang tepat untuk mengambil keputusan dan langkah yang tepat, terutama di saat-saat yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya benih firman-Mu selalu tersimpan di dalam hati kami, sehingga menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Ya Bapa, berikanlah kami hikmat, agar kami bisa mengerti waktu-waktu yang tepat untuk mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Berikanlah kami hati yang bijaksana dan peka untuk mendengarkan pengarahan-Mu di sepanjang hidup kami, dan berkatilah hidup kami menjadi berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu tidur malam kami ke dalam perlindungan-Mu. Kiranya Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu di sekeliling kami dan meluputkan kami dari hal-hal yang jahat. Berkatilah kami dengan kesehatan pada tubuh kami dan kekuatan serta pengurapan yang baru. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Malam ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Berikanlah berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa kami, berkat kemakmuran, berkat kesejahteraan, berkat keamanan, dan berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin negara ini dan pengambil keputusan-keputusan penting. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.